Selamat datang di video pembelajaran Hybrid Mobile Programming bersama saya Miftah. Jadi untuk video pembelajaran ini, teman-teman akan belajar mengenai service ya, yang ada di Angular, kemudian beserta komponen yang ada di form. Oke, nah kemudian ini gambaran singkat ya, jadi ada aplikasi yang teman-teman bangun. Nah kemudian aplikasi yang teman-teman bangun itu jelas ya, dibangun dari beberapa komponen, tidak hanya satu komponen, misalkan home, kemudian pizza, about, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika teman-teman melihat di sini ada panah mengarah ke service. Kemudian dari service mengarah ke komponen. Apa artinya? Itu yang akan kita pelajari. Nah, jadi di TypeScript itu ada sebuah fungsi ya, yaitu Angular Service. Nah, services ini digunakan untuk melakukan logik ya dari sebuah aplikasi ya. Atau ya, misalkan ketika teman-teman butuh data atau butuh sebuah array, nah maka teman-teman akan mengakses sebuah service, akan nge-request sebuah data ke service. Nah, kemudian service ini akan merespons, akan mengembalikan sesuai dengan request dari teman-teman. Begitu. Nah, service ini ya adalah bisa kita sebut dengan logiknya. Jadi, pengennya komponen apa, nah dikasih service apa jika ada. Nah, ingat ketika teman-teman belajar pasta ya. Pasta itu kan berada di dua komponen. Ya. Ada redundant di pasta paste dan pasta detail. Karena kan kita masih pakai array yang hardcode ya. Jadi masing-masing ya itu punya array sendiri-sendiri. Nah, nantinya array ini ya yang ada di dua itu kita hapus semuanya atau kita pindahkan ke dalam sebuah service. Jadi masing-masing komponen pasta paste, pasta detail atau ada komponen yang ingin mendapatkan nilai dari objek pasta, array pasta, maka tinggal panggil ke service ya. Oke. Kita akan me-generate ya service baru dengan format Ionic generate service, food service. Jadi kan biasanya teman-teman generate page, generate komponen. Nah, tapi sekarang kita generate service. Nah, kemudian namanya bebas. Kita coba namakan dengan food service. Oke, kita sekarang buka projectnya teman-teman di Visual Studio. Kemudian jangan lupa membuka satu komponen yang baru. Satu command prompt yang baru dengan nama Ionic generate ya service ya. Food service. Nah, seperti ini saya kecilkan biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman enter. Nah, nantinya dia akan nge-generate ya, file baru, file.ts baru dengan nama food service ya. Nah, ini. File food service ada dua, spec.ts dan service.ts. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam folder app pasti sudah ada. Nah, ini dua file baru, service.ts dan spec.ts. Nah, kita concernnya ada di service.ts langsung. Oke, nah kemudian kita rencanakan service ini itu untuk menampung data-data yang dari pasta. Nah, makanya kan kita bisa lihat saya buka pasta page.ts. Nah, di sini kan ada pastas ya. Nah, kita hapus. Ini kita Ctrl X ya. Kita Ctrl X. Nah, namun pasti akan ada error di sini nantinya. Oke. Nah, di sini nah ini kan ada kelihatan error ya. Nah, ini. Pastas.exist. Kan kita kan sudah nge-cut ini ya. Saya Ctrl X. Nggak ada. Nah, maka untuk gantinya sementara ini ya itu kita bisa pastas.2 any. Nah, seperti ini sama dengan any sama dengan seperti ini. Kita set dulu nilai defaultnya agar tidak error. Ini kan merah kan? Nah, agar tidak error. Ini kan merah nah, compile successfully. Kita lihat di sini berapa tadi ya? Saya save lagi ya, Ionic serve. Oke, nah kemudian jika dia itu tidak error,
Nah, maka tampilannya nanti harusnya kosong karena kan pastanya kan sekarang kan kita empty kan. Nah, ini ketika saya klik pasta, nah kosongan. Karena kan kita cut. Oke. Nah, kemudian hasil Ctrl X-nya tadi saya masih ada ya. Hasil Ctrl X-nya ini saya kan tadi kan nge Ctrl X kan ini kan. Saya Ctrl X ya. Ini semua tadi saya Ctrl X ya. Nah, kemudian saya pindahkan ke foodservice.ts ini. Foodservice.ts. Bisa Ctrl X ya. Kita pastekan di sini. Nah, pastas. Begitu. Oke. Nah, kemudian untuk mengakses pastas ini dan mengisikan ke dalam pasta yang ada di pastas ya. Itu kita bisa menggunakan ya variabel yang ada di food service. Caranya kita deklarasikan dulu di sini konstruktor seperti biasa ya. Ketika kita ingin memanggil sebuah service, maka kita harus buat objek pemanggilannya dulu atau inisialisasi. Food service titik 2 food. Nah, ini baru dikontrol spasi. Nah, ini food service ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi objek ini nanti itu untuk memanggil apapun metode objek variabel properti yang ada di food service. Oke. Nah, kemudian untuk settingnya, bisa kita this ya dot pastas dot this dot food service. This pastas sama dengan this dot food service dot pastas. Nah, seperti ini. Hasilnya bisa kita lihat. Nah, ada isinya. Oke. Jadi untuk mendapatkan nilai yang ada di food services ini ya, bisa dengan cara pembuatan objek food services, komponennya food service, kita tinggal di on init. Nah, init ini adalah ketika kita membuka serve pertama kali, dia akan mengakses on init. Jadi kita set aja pastas yang masih kosong ini ya, dengan food service.pastas, variabel yang ada di pastas. Nah, sekarang saya lanjut ke materi ya. Jadi materinya itu adalah kita mencoba untuk membuat sebuah form registration. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, tapi registrationnya ini kita coba buat untuk me-create pasta. Membuat sebuah pasta yang baru. Gambarannya seperti ini. Ada new pasta. Kemudian di sini ada inputan name, ya di sini new name. Kemudian ada text area, dia adalah pakai ion text area dengan nama new di ESC. Kemudian di sini ada price, ya price ini dia akan berubah seperti drop down dengan hanya new price. Kemudian ada URL-nya, image URL. Kemudian di sampingnya ada preview-nya. Nah, kemudian di sini ada submit button-nya. Oke, nah, semua ini dibangun berdasarkan list item. Jadi, ion list, kemudian ion list ada item, begitu. Nah, oke. Di sini ada sedikit teori. Input itu adalah seperti ini, ada inputnya sebelah kiri, labelnya. Kanan adalah teksnya, kemudian ada yang labelnya di atas, teksnya di bawah, inputnya, kemudian ada beberapa tipe teks normal, atau tipe password yang dia bintang-bintang, atau dia tipe email, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini ada label placementnya fix tag floating. Nah, nanti kita coba buat ya yang floating saja. Yang floating itu jadi ada sedikit animasinya, begitu. Oke. Kemudian di sini ada text area. Nah, text area ini dia ada property rows dan auto grow. Jadi kita bisa menggeret text areanya menjadi lebih besar karena kan biasanya deskripsi itu kan bisa panjang, nah itu bisa digeret. Kemudian ada select. Nah, select itu seperti ini, seperti drop down atau muncul pop up. Kemudian kita bisa pilih atribut atau pilihannya apa. Nah, kemudian di sini nanti akan ada pembuatan untuk harganya. Jadi untuk pembuatan harganya kita pakai function generate number option. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini kita coba langsung praktek saja.
Nah, jadi teman-teman silakan buka command prompt, kemudian generate page baru Ionic, generate ya, page new pasta. Kita coba bikin formnya, kita coba bikin bersama-sama. Oke, kemudian di sini pasti ketambah new pasta ya, new pasta page.ts. Nah, di sini ada HTML, ada TS. Nah, kemudian kita coba ke pasta page HTML. Nah, di sini ini saya coba untuk mengkopikan dari pasta saja ya untuk menu barnya. Untuk menu barnya saya copy dari pasta. Ya, kan biasanya kan kita ada menu ini ya, menu button ya. Ini saya copy headernya seperti biasa. Ini bisa beda ya, teman-teman bisa beda dengan saya karena project Ionicnya mungkin aja cara pembuatan headernya beda-beda. Ini saya copy dari pasta page HTML, kemudian saya ke new pasta. Nah, di sini kan masih seperti ini ya. Biasanya ini saya hapus. Nah, silakan samakan saja, Pak. Saya nggak sama, ya nggak masalah ya teman-teman. Nah, di sini misalkan new pasta page. Ini saya hapus, biasanya saya hapus ya. Kemudian di sini ada konten. Nah, ini saya ganti dengan yang tadi seperti ini. Nah, oke, kemudian saya ganti di sini new pasta. Oke, seperti itu saya sementara pakai new pasta. Nah, kemudian kita coba di sini kan, nah ini kan. Kita coba tambahkan di sini untuk new pastanya. Ya, kita coba tambahkan menu toggle-nya biar lebih mudah. Berarti kita tambahkan di app komponen HTML. Mungkin di bawahnya sini kali ya. Nah, kita coba kopikan pasta. Ini teman-teman, jika saya terlalu cepat, ya teman-teman bisa nge-pause video ini. Nah, berarti kan router link itu kan mengarahkan kemana? Berarti kan new pasta. Kemudian ini name-nya saya ingat add circle. Nah, seperti ini ya. Kita coba dulu. Nah, ini ada pasta. Oh, kita new pasta. Nah, ini ada new pasta, ada new pasta. Ketika kita klik, nah maka ke new pasta. Oke, sementara ini seperti itu. Oke, nah kemudian ketika sudah teman-teman sudah sukses menambahkan menu ini, ya, itu kemudian food service-nya sudah ada pastas, dicek kembali. Kemudian kita sekarang bikin di sini adalah untuk kontennya, ya. Misalkan div id content, nah, seperti ini. Terus kemudian persyaratannya kan tadi kan dari list item, nah seperti ini. Ion item. Nah, seperti ini nanti ya. Oke, kemudian yang pertama kita bikin untuk text name-nya ya, Ion input. Nah, seperti ini. Kemudian kita pakai tipenya teks untuk yang nama pizzanya ya, label misalkan di sini pasta name. Nah, kemudian nah jangan lupa modelnya, model. Nah, di sini. Oke. Nah, ini salah dah di sini. Pak, saya nggak hafal. Nah, pakai gini aja, teman-teman. Saya hapus ya. Model. Semoga teman-teman sudah install ekstensinya ya. Nah, ini model. Nah, misalkan di sini adalah new name. Oke. Nah, kemudian saya create lagi di sini. Untuk teks areanya hampir mirip pakai teks area. Nah, seperti ini. Kemudian rowsnya kita pakai barisnya ya. Baris, bukan kolom baris, jadi tingginya. Kemudian kita pakai label description. Labelnya adalah pasta description. Kemudian kita buat modelnya. Jadi model ini kan propertinya, ingat ya, propertinya ini akan error, jelas error ya, karena kan kita belum bikin propertinya. Nah ini, mesti binding does not exist. Ya. Ini ya binding ini atau new name. Nah new name kan belum, nanti aja ya, new DESC sesuai dengan PowerPoint. Tadi mana ya? Nah ini.
new DSC. Nah, kemudian untuk URL-nya hanya input untuk yang URL ya, ini type text label pasta URL. Kemudian di sini ang modelnya kita pakai new URL. Nah, seperti ini. Terus kemudian dari URL situ kan kalau nggak salah ada previewnya ya, ada previewnya di sini, ada preview di sananya ya. Oke, kemudian kita tambahkan preview, nggak apa-apa, kita coba di bawahnya saja ya, item. Kemudian di sini kita pasang. Nah, berarti kan jika ada if ya, nah ini. Jika ada new URL, nah berarti cukup gini aja, new URL. Maka tampillah image-nya. Gitu ya teman-teman ya, oke. Di sini berarti kita pakai src saja. Seperti ini, src ya, sama dengan new URL. Seperti ini. Oke, sekarang kita kurang di sini untuk select-nya ya. Ini select untuk price. Nah, maka kita bisa lihat di slide yang halaman 11 ya, di paling bawah sendiri ini ya, ini nanti kita akan buat ya. Itu sementara kopikan saja untuk yang slide ini. Slide 11 yang paling bawah dulu di sini ya, teman-teman. Nah, seperti itu adalah pembuatan slide-nya. Oke, berarti di sini ada new name, description, URL ya, new price. Oke. Nah, kemudian kita sekarang coba bikin properti-propertinya ya, properti-properti seperti new name ya. Oke, kita ke new page.ts. Nah, kemudian kita sekarang bikin di sini di atas ya, misalkan new name sama dengan kemudian new description, kemudian new URL, kemudian di sini new price ya. Karena dia number kita nolkan price. Nah, kemudian ini sekarang kita bikin untuk array price-nya. Jadi untuk drop down-nya, untuk pop up-nya, pop up price seperti yang ada di contoh ini ya. Nah, contoh select seperti ini, ion select, maka kita butuh sebuah array biar kita semi otomatis ya. Di number sama dengan, nah seperti ini. Oke. Nah, kemudian, nah di sini kan nggak error ya. Kita coba lihat hasilnya. Saya pasta. Nah, sementara seperti ini dulu, ada description, URL, sama price. Nah, di sini kan price-nya masih kosong. Oke, nah kemudian di sini kita coba bikin, ya ini kan sudah pasta name-nya A. Nah, ini kan di sebelah kanannya ya, di sebelah kanan. Kita juga bisa mengubahnya untuk seperti ada animasinya, teman-teman. Seperti ada animasinya. Nah, itu contohnya saya ke new pasta lagi ya. Nah, di sini kita pasang label placement. Label placement. Nah, di sini itu kita pakai floating. Nah, kita lihat bedanya di new name ini. Oke, pasta. Nah, seperti di bawahnya, tapi seperti ada floatingnya ya. Nah, itu. Nah, oke. Lebih enak kan pakai floating. Nah, daripada di sampingnya, ya bebas sih. Kalau saya ini saya kopikan semuanya di setiap labelnya biar lebih rapi saja. Oke. Nah, jadinya kan seperti di bawahnya ya. Oke, sekarang kemudian kita isikan untuk yang price-nya ini kan masih kosong ya. Jadi kita kopikan slide yang halaman 11. Nah, ini generate number option. Nah, kita copy paste kan dulu di sini ya. Oke. Nah, kemudian ya jika sudah, jadi di sini dia akan meng-create drop down seperti ini. Misalkan start, di sini akan ada start, end dan step. Misalkan startnya itu adalah di sini ya. Misalkan startnya adalah 5.000 harganya ya, atau 30.000. Kemudian start.
ini parameter ya, kemudian N-nya adalah 50.000. Nah, kemudian stepnya adalah per 10.000. Nah, maka hasilnya nanti ada 30.000, 40.000, 50.000. Begitu. Stepnya 1.000. Jadi, sorry, bukan 1.000, 10.000 ya, 30, 40. Jadi, lebih nyaman. Perlunya kita itu harganya itu sampai mana sih? Begitu. Ini karena ini kan masih semi otomatis ya. Oke, nah kemudian untuk ngisikannya, berarti kan kita pakai array price. Jadi, ketika kita select ini kan ada perulangan ya. For let price of our price. Value-nya adalah price. Nah, jadi our price ini, nah, itu harusnya ekspektasi kita isinya adalah price. Oke, begitu terus kemudian kita pasang di sini ya. Jadi this dot our price sama dengan ya this dot generate number option. Nah, pengennya berapa? 30.000, 50.000. Misalkan di sini jangan 10.000 ya, misalkan per 5.000. Jadi naiknya adalah per 5.000. Nah, kita lihat di sini hasilnya mana ya? Nah, 30.000, 35.000, 40.000 naiknya per stepnya ini ya, per 5.000. Ini misalkan di sini ya, 5.000. Oke, stepnya di sini saya ganti 5.000. Misalkan seperti itu, 30.000, 35.000, nah, 40.000, 45.000 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, ini adalah number price. Oke, nah kemudian sekarang kita bikin buttonnya dulu ya. Kita sudah bikin propertinya. Ini function untuk mengisi properti earth price. Nah, sekarang di new page kita bikin buttonnya. Buttonnya sama kita di dalam list saja. Kita coba di sini pakai iron item ya. Nah, kemudian di sini kita pakai iron button. Kemudian kita coba pakai oke, sepertinya di slide itu ada button. Nah, di sini. Nah, ini di slide yang nomor 15. Nah, jadi di sini pembuatan button ID-nya adalah btn submit. Nah, kliknya adalah ya, kliknya ini untuk action kliknya adalah menuju ke function submit pasta. Nah, kemudian di sini ada alertnya, teman-teman. Alertnya, jadi ketika button submit ini diklik, maka akan muncul alert. Oke, sesuai dengan ID-nya. Di sini kan ID-nya btn submit, maka di triggernya adalah btn submit. Nah, sudah ada ya, daripada kita ngetik sendiri, kopikan saja dalamnya ini, iron button. Tapi pastikan di sini sudah ada iron itemnya ya. Ini saya hapus. Copy paste di sini. Nah, otomatis kita sudah bikin di sini adalah submit, tapi buttonnya belum ada function submit pasta. Nah, untuk submit pastanya, kita kopikan saja ini. Ya. Tapi berhubung add pastanya itu functionnya, oh sudah ada di atasnya ya. Oke, kita bikin dulu di new pasta sini. Di sini, function submit pasta. Oke, nah kemudian seperti biasa ya, ketika di sini full service-nya itu tidak ada, maka kita perlu buat di sini konstruktornya dari private. Ini sekarang di new pasta ya teman-teman, new pasta. Di new pasta, food service titik 2, food service pakai autocomplete. Nah kemudian add pastanya error, jadi ada ini kan untuk button submit ya teman-teman, button submit ini misalkan saya komen kan. Alert buttonnya juga masih error ternyata. Oke, alert button. Nah ini ada alert buttonnya di sini ya. Kita coba copy di atasnya sini. Jadi maksudnya di sini alert buttonnya itu dia ada oke. Nah misalkan di sini ya, saya coba cek submit. Nah, data successfully store. Ada button oke-nya di sini teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian, karena ketika kita klik submit, maka kan menujunya ke submit pasta. Nah, di submit pasta ini nantinya itu ada function untuk menambahkan ke dalam sebuah service-nya itu. Nah, jika teman-teman input service ini kan sudah ada objek pastas. Nah, rencananya ditambahkan.
Oke. Tambahkan dengan parameter name, URL, description, sama price. Melalui function add pasta. Nah, function add pasta bisa ditemukan di slide yang halaman 14. Nah, ini. Teman-teman kopikan saja. Nah, ini pasangkan di foodservice.ts. Di bawahnya konstruktor. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah service untuk menambahkan properti pasta. Dengan cara apa? Karena dia bentuknya adalah array of object, maka kita bisa menambahkan this.push seperti ini. This.push name, parameternya pname itu diambil dari atasnya, URL ya, itu diambil dari PURL, ya. Description-nya sama dan price-nya sama. Kemudian kita bisa coba, teman, kita bisa coba. Jadi di sini saya akan coba dulu, misalkan pakai tes. DESC test, URL-nya di sini saya pakai misalkan MyUbaya ya. MyUbaya ini saya copy linknya saja. Nah, ini ya. Saya copy image address. Semoga bisa, karena kan saya belum mencoba ya. Nah, ini saya baru nyoba submit, store. Nah, di sini kita ke home. Oh, sorry, kita ke pasta ya. Nah, seharusnya ada, nah, tes ini berarti kita sudah sukses menambahkan satu pasta ya dengan judul tes, image-nya MyUbaya, description dan harganya 40.000. Oke. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini saya lanjutkan. Nah, ada beberapa komponen yang lain seperti avatar. Nah, kita juga bisa menambahkan avatar di sini ya. Oke, kemudian ada chip-nya juga sama. Jadi kita gabung avatar dan chip di sini. Nah, avatar dan chip, jadi bentuknya dia adalah lingkaran. Nah, seperti ini ya. Tapi di sini apakah pakai avatar? Nah, kita coba pakai avatar ya teman-teman ya. Di sini penggunaannya avatar image. Nah, coba saja di pasta new pasta ya. Nah, di sini kan saya previewnya tadi if ya. Nah, ini pakai new URL. Nah, sekarang kita coba saja di sini pakai avatar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pasang di sini dalamnya img. Nah, ya, img saya samakan biar saya nggak salah juga. Pakai src. New URL. Sementara ini saya copy dulu. Saya komen. Oke, kita coba buat new pasta. Kemudian pasta URL-nya di sini saya ambil dari sini ya. Nah, akan kecil di sini. Oke. Kalau dipindahkan, Pak, ya dipindahkan ya bisa saja. Misalkan ini, misalkan saya nggak pakai avatar ini, saya copy ya. Saya copy di atas. Coba ya, saya copykan di sini dulu ya. Hasilnya apakah jelek atau nah di sini ya. Oke, kita coba sekarang pakai if. Ini saya cut. Nah, di sini itemnya saya hapus. Nah, jadi if avatarnya akan muncul jika URL-nya keisi. Saya copy image address di sini. Nah, akan muncul kecil seperti ini ya, teman-teman. Oke, seperti itu untuk penggunaan avatar. Terus kemudian penggunaan chip juga sama, ini digabung avatar sama chip. Jadi di dalam ada chip, tapi di dalam chip ada avatar seperti tadi. Oke. Nah, kemudian ada badge sama badge seperti ini. Jadi ada di sini iron badge, color primary kalau mau ingin menambahkan. Nah, kemudian ada latihan 10 menit ya, teman-teman. Nah, 10 menit silakan ya, tambahkan ya, di pasta array-nya itu adalah field spicy. Tipenya boolean. Nilainya true atau false. Nah, nilainya true jika dia pedas. Oke. Nah, kemudian modifikasi tampilan pasta ya. Tambahkan badge atau chip ya jika dia spicy. Misalkan di sini. Nah, teman-teman silakan
Oh, belum. Kalau di formnya belum ya. Belum. Nah, jadi silakan teman-teman ketika ada pasta ini silakan tampilkan dimanapun itu kalau dia nilainya true dia pedas, kalau false dia salah. Tapi dengan catatan di servisnya ini ketambahan spicy, sangat di sini ya, spicy, ya, sama dengan true, false saja ya, karena ini false. Kemudian misalkan yang, nah ini aja, nah, yang kedua saya true, sorry, seperti ini ya, oke. Terus true, ini true semuanya ya, semuanya aja pedas kecuali yang paling atas. Oke, nah kemudian di sini akan error. Nah, silakan perbaiki errornya apa. Ya, silakan perbaiki errornya apa. Oke, nah kemudian tampilkan jika dia pedas. Oke, itu exercise yang pertama. Untuk exercise yang kedua, nah, untuk exercise yang kedua, silakan tambahkan checkbox ya, untuk menambahkan spicy field-nya. Jadi ini saya komen dulu ya, biar nggak error ya. Tambahkan di formnya ini, new pasta ini, itu satu item baru yaitu spicy, tapi bentuknya checkbox. Jika dicek, maka dia akan kesimpan nilainya true, jika tidak dicek nilainya false. Oke, itu exercise yang kedua. Untuk yang exercise yang ketiga, ketika sudah selesai disubmit pastanya, silakan redirect ke pasta list. Nah, setelah ini kan saya kan tadi kan create baru ya. Kan tetap di sini. Nah, tetap di sini. Nah, silakan cari cara agar redirect ke pastanya sini. Oke. Oke, itu adalah exercise 1, 2, dan 3. Oke, sebelum saya akhiri ya, ada sedikit hint. Jadi kan tadi kan tambahkan spicy. Nah, kemudian di sini silakan tambahkan parameter spicy ya, spicy. Kemudian di sini tambahkan spicy-nya. Oke, itu hint yang menambahkan spicy. Tapi kan masih ada error. Nah, ini kira-kira di mana ya Pak ya? Nah, itu silakan teman-teman cari ya, kenapa kok masih error. Nah, cari aja di sini errornya. Nah, di sini kan kelihatan error new pasta paste. Oh, ternyata errornya di new pasta paste. Expected 5, tapi 4. Nah, berarti di new pasta ini kan hanya 4. Harusnya ketambahan. Tuh, ini saya spill aja ya. Saya spill aja ya. Misalkan new spicy. Nah, tapi kan harus, nah ini kan masih merah kan. Kita buat aja di bawahnya new spicy. Misalkan di sini false defaultnya. Nah, maka harusnya di sini sudah tidak error. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Tinggal dicari caranya untuk tugasnya yang pertama tadi ya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ada, misalkan saya nambah accordion, jika dia nilainya adalah false, maka nggak tampil batch. Jika dia pedas, tampil batch spicy. Oke? Untuk yang exercise 2 dan 3, silakan kerjakan sendiri. Oke, selamat mengerjakan.